Om Swastiastu, kami dari kelompok 5 dan saya Anak Agung Ragung Sadionto Yuda, dan dalam beberapa menit ke depannya kami akan menjelaskan yang pertama, pengertian persaingan sempurna, monopoli dan oligopoli. Yang kedua, monopoli dan dimensi etika bisnis. Yang ketiga, etika di dalam pasar kompetitif. Dan yang keempat, kompetisi pada pasar ekonomi global. Jadi saya mulai saja yang pertama, yaitu pengertian pasar sempurna, monopoli, dan oligopoli. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Barang yang didagangkan adalah barang homogen atau barang yang sama dan penjual tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga. Dalam pasar persaingan sempurna, produsen bisa keluar dan masuk pasar dengan sangat mudah. Yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu pasar yang hanya memiliki satu penjual saja, sehingga pembeli tidak punya pilihan dan penjual memiliki pengaruh besar dalam perubahan harga. Dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan atau penjual, dan barang yang didagangkan pada pasar monopoli adalah barang yang unik atau langka. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdapat beberapa produsen di dalamnya yang saling mempengaruhi dan bersaing dalam kualitas barang. Pasar oligopoli memiliki sedikit perusahaan atau produsen dengan menghasilkan barang standar atau berbeda corak. Dalam pasar oligopoli, ada kalanya produsen tangguh dan ada kalanya lemah dalam mempengaruhi harga serta cukup sulit bagi produsen untuk keluar masuk pasar. Perkenalkan, nama saya Imadi Randi Anggara Putra, MPM 043. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Monopoli dan dimensi etika bisnis. Monopoli dan dimensi etika bisnis. Dari sisi etika bisnis, pasar monopoli dianggap kurang baik dalam mencapai nilai-nilai moral karena pasar monopoli tak terregulasi, tidak mampu mencapai ketiga nilai keadilan kapitalis, efisien ekonomi, dan juga tidak menghargai hak-hak negatif yang dicapai dalam persaingan sempurna. Banyak terdapat jenis pasar persaingan sempurna dengan berbagai macam ragam pasar sehingga memudahkan konsumen dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari, serta memudahkan bagi produsen dalam keluar masuk pasar persaingan sempurna. Akan tetapi, pada pasar monopoli yang hanya memiliki satu penjual saja, membuat konsumen sulit dalam mencari pilihan lainnya. Pada pasar oligopoli, produsen sulit untuk keluar masuk pasar oligopoli dikarenakan hanya terdapat beberapa produsen serta produsen dapat mempengaruhi harga barang. Monopoli dan dimensi etika bisnis. Dari sudut pandang etika bisnis, pasar monopoli dianggap kurang baik dalam mencapai nilai moral karena pasar monopoli tak terregulasi. Etika dalam pasar kompetitif. Pasar bebas kompetitif sempurna mencakup kekuatan-kekuatan yang mendorong pembeli dan penjual menuju apa yang disebut titik keseimbangan. Dalam hal ini, pasar dikatakan mampu mencapai tiga moral utama. Yang pertama, mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang dalam cara yang adil. Yang kedua, memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang dengan efisien sempurna. Yang ketiga, mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan suatu cara yang menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran secara bebas. Konsumen tentu akan memilih produsen yang dinilai mampu memberikan kepuasan. Ada dua etika yang harus dipegang oleh para pelaku pasar agar pasar selalu dalam kondisi ideal dan fairness, yaitu yang pertama, adanya optimasi manfaat barang oleh pembeli dan penjual. Dapat diartikan sebagai pertemuan antara kebutuhan pembeli dengan penawaran barang oleh penjual. Bertemunya dua hal ini menjadi barang yang ditransaksikan membawa manfaat dan menghilangkan kemubaziran dan kesia-siaan. Yang kedua, pasar harus dalam kondisi equilibrium. Teori ekonomi mengenal equilibrium sebagai titik pertemuan antara demand dan supply. Equilibrium diartikan sebagai titik pertemuan persamaan hak antara pembeli dan penjual. Hak yang seperti apa hak pembeli untuk mendapatkan barang dan hak penjual untuk mendapatkan uang yang sepantasnya dari barang yang dijualnya. Dalam
konteks hak ini, kewajiban-kewajiban masing-masing pihak harus terpenuhi terlebih dahulu. Kewajiban lagi penjual untuk membuat produk yang berkualitas, bermanfaat, dan bagi pembeli untuk membayar uang yang sepantasnya sebagai pengganti harga barang yang dibelinya. Saya Nyoman Lanang Adiarta dengan NPM 2021321220559. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Kompetisi pada pasar ekonomi global. Kompetisi global merupakan bentuk persaingan yang mengglobal yang melibatkan beberapa negara. Dalam persaingan itu, maka dibutuhkan trik dan strategi serta teknologi untuk bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Di samping itu, kekuatan modal dan stabilitas nasional memberikan pengaruh yang tinggi dalam persaingan itu. Dalam persaingan ini tentunya negara-negara maju sangat berpotensi dan berpeluang sangat besar untuk selalu bisa eksis dalam persaingan itu. Hal ini disebabkan karena yang pertama, teknologi yang dimiliki jauh lebih baik daripada negara-negara berkembang. Yang kedua, kemampuan modal yang memadai dalam membiayai persaingan global sebagai wujud investasi mereka. Yang ketiga, memiliki masyarakat yang berbudaya ilmiah atau IPTEK. Alasan di atas cenderung akan melemahkan negara-negara yang sedang berkembang, di mana dari sisi teknologi, modal, dan pengetahuan yang jauh lebih rendah. Bali sendiri kalau kita lihat masih berada di posisi yang sulit, di mana perekonomian Bali masih didominasi oleh orang-orang asing, misalkan hotel-hotel besar dan juga perusahaan-perusahaan yang besar lainnya. Kompetisi global juga menyebabkan menyempitnya lapangan pekerjaan, terutama masyarakat lokal, karena kebanyakan pekerjaan dilakukan oleh teknologi dan negara-negara maju menjadi pemasok kebutuhan sehingga kita cuma bisa menikmati hasil yang sudah disuguhkan secara cantik. Sebenarnya merupakan ancaman yang sangat besar bagi bangsa kita. Di lain sisi, lahan pertanian juga akan semakin menyempit. Saya Nilu Putu Sintiartawati, MBM 034. Dampak positif globalisasi. 1. Pekerjaan. Pekerjaan dianggap sebagai salah satu keuntungan yang paling penting. Globalisasi telah menghadirkan banyak peluang kerja. Perusahaan-perusahaan masuk ke dalam negara-negara berkembang untuk memperoleh tenaga kerja. Hal ini jelas memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan penghasilan untuk penduduk dalam negeri tuan rumah. Migrasi yang telah menjadi lebih mudah juga menyebabkan peluang pekerjaan yang lebih baik. Kedua, pendidikan. Dampak positif yang sangat penting yang telah membantu penduduk adalah penyebaran pendidikan. Dengan berbagai lembaga pendidikan di seluruh dunia yang bisa bergerak keluar dari negara asal untuk peluang yang lebih baik di tempat lain. Berintegrasi dengan budaya-budaya yang berbeda, bertemu dan belajar dari berbagai orang melalui media pendidikan. Semua dapat terjadi karena globalisasi. Negara-negara berkembang adalah negara yang paling diuntungkan. Ketiga, kualitas produk. Perdagangan internasional telah melahirkan persaingan yang ketat di pasar sebuah komoditas tertentu. Mungkin memiliki ratusan pilihan dengan harga yang berbeda-beda. Kualitas penduduk harus ditingkatkan agar tidak kehilangan pelanggan. Sekarang pelanggan dapat berkompromi dengan kisaran harga tetapi tidak dengan kualitas produk. Kualitas rendah dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. 4. Harga lebih murah. Globalisasi telah membantu persaingan sengit di pasar karena banyak produk-produk yang dapat dipilih konsumen. Produsen hanya dapat bertahan ketika harga produk kompetitif. Ada kemungkinan bahwa setiap pelanggan dapat beralih ke produsen lain jika harga produk dibanderol lebih tinggi. Oleh karena itu, konsumen diuntungkan dengan mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Yang kelima, bebasnya arus modal. Modal atau kapital merupakan tulang punggung setiap perekonomian, serta merupakan unsur yang sangat penting agar perekonomian berfungsi dengan benar. Sekarang transfer uang melalui bank dapat dilakukan hanya dengan mengklik sebuah tombol, yang dapat dilakukan karena adanya transfer elektronik, yang telah membuat hidup sangat nyaman. Banyak perusahaan besar yang berinvestasi di negara-negara berkembang dengan mendirikan unit industri di luar negara asal mereka. Hal ini menyebabkan investasi asing langsung atau
foreign direct investment yang membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tuan rumah. Perkenalkan, nama saya Nimadi Anggi Pramesti, NPM 20213212122031. Yang keenam, komunikasi. Teknologi informasi telah memainkan peran penting dalam membawa negara-negara menjadi lebih dekat dalam hal komunikasi. Setiap informasi dapat dengan mudah diakses dari sudut dunia manapun. Sirkulasi informasi tidak lagi hal yang sulit serta bisa terjadi dalam hitungan detik saja. Internet telah secara signifikan mempengaruhi perekonomian global, memberikan akses langsung ke berbagai informasi dan produk. Yang ketujuh, transportasi. Dianggap sebagai roda setiap organisasi bisnis, konektivitas ke berbagai belahan dunia tidak lagi merupakan masalah serius. Sekarang ada berbagai jenis transportasi yang tersedia. Seseorang dapat dengan mudah memberikan produk kepada pelanggan yang terletak di belahan dunia manapun. Selain itu, fasilitas infrastruktur lain seperti distribusi dan rantai pasokan atau supply chain dan logistik telah menjadi sangat cepat dan efisien. Yang ke-8, perdagangan internasional. Transaksi dalam perdagangan internasional bukan hanya mencakup pembelian dan penjualan komoditas. Sekarang, perdagangan internasional telah memperluas cakrawala dengan bantuan proses bisnis outsourcing, kadang-kadang untuk berkonsentrasi pada segmen usaha tertentu. Outsourcing layanan tertentu perlu dilakukan. Beberapa negara mempraktikkan perdagangan bebas dengan pembatasan minimal pada kebijakan eksim atau ekspor-impor. Hal ini telah terbukti bermanfaat bagi bisnis. Yang ke-9, kenaikan PDB, produk domestik bruto. Umumnya dikenal sebagai PDB adalah nilai uang dari barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah domestik suatu negara selama 1 tahun. Seiring meluasnya pasar yang lingkup dan permintaan suatu produk telah meningkat, produsen menyesuaikan produk dan jasa sesuai dengan persyaratan dari perekonomian berbagai negara sehingga dapat memasuki pasar baru. Dengan demikian, hasil akhir dalam hal keuntungan finansial adalah meningkatnya PDB negara. Jika statistik dapat digunakan sebagai indikasi, PDB negara-negara berkembang telah meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.